Waktu dan tempat dipersilakan kepada Romo Bun. Terima kasih, selamat malam semuanya. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya, saya sedang kedinginan pakai jaket. Semoga perjumpaan dengan saudara-saudari menjadi hangat. Sinyalnya kuat, terutama sinyal hati, bukan sinyal internet. Oke, temanya sudah disebutkan dan sangat familiar bagi kita, apalagi kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Nah, maka sebelum merayakan, mari kita merenungkan dulu peristiwa yang sangat luar biasa di dalam perjalanan iman kita. Sabda telah menjadi daging atau sabda telah menjadi manusia. Kita merenungi makna Natal bagi kehidupan kita. Baik, marilah kita membaca bacaan terlebih dahulu. Dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudari, teman-teman dan adik-adik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan lebih dalam tentang bacaan yang baru saja kita dengarkan, saya mempunyai ilustrasi kisah seekor burung gereja atau beberapa ekor. Saya agak lupa ingat apakah saya pernah bercerita ini di dalam komunitas ini. Kalau seandainya saya pernah, ya tidak apa-apa. Kita bernostalgia dengan
makna di balik yang ingin saya sampaikan. Ceritanya adalah ada sepasang suami istri di Eropa sana. Mereka adalah keluarga Katolik. Ibu sangat tekun berdoa dan juga rajin ke gereja. Sementara ayahnya atau suaminya mengalami suatu krisis iman di mana dia tidak lagi peduli dengan agamanya, tidak lagi ke gereja, tidak lagi berdoa, dan juga dia mempertanyakan bagaimana mungkin Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Bagi dia itu tidak masuk akal. Jadi merasa percuma dia berdoa kepada Yesus yang dia pertanyakan itu. Tetapi istrinya tetap terus ke gereja karena memang gerejanya tidak jauh dari rumah. Karena begitu sering suaminya diajak selalu menolak, maka istrinya pun tidak pernah mengajak lagi. Tetapi pada suatu hari, karena ini adalah malam spesial, yaitu malam Natal, dia mengundang atau mengajak suaminya untuk pergi lagi. Tapi ibu itu memperoleh jawaban yang sama. Saya tidak mau, apalagi dingin-dingin kayak gini. Jadi malam Natal di Eropa saat itu, ya hari ini sudah berubah, itu adalah saat yang sangat dingin. Ada banyak salju, maka dia mengatakan saya tidak akan ke gereja, lebih baik di rumah menghangatkan diri. Lalu pergilah ibu itu ke gereja. Suaminya membakar kayu-kayu secara tradisional untuk menghangatkan ruangan. Dan ketika dia santai menghangatkan diri sambil menikmati makanan kecil, nah dia melihat beberapa burung gereja hinggap di jendela bagian luar. Dan dia melihat burung-burung itu menggigil kedinginan. Lalu dia berpikir, wah kasihan sekali burung-burung itu. Lalu dia berpikir untuk menyelamatkannya. Caranya dia ingin membuka jendela supaya burung-burung itu masuk di ruangan yang lebih hangat dibandingkan di luar. Maka dia pelan-pelan membuka jendela itu. Tetapi burung itu malah lari ke pojok rumah yang lain. Nah, karena penasaran dia berusaha lagi. Semakin dia berusaha, burung itu justru semakin ketakutan dan lari semakin menjauh dan bahkan lari dari rumah tersebut. Sehingga akhirnya dia punya pikiran, wah, saya bermaksud baik. Saya ingin menjadi penolong. Saya ingin membantu. Tetapi apa yang saya inginkan tidak nyambung. Mereka tidak dong, mereka tidak mudeng, mereka tidak ngerti bahwa saya itu adalah penolong, bukan orang yang ingin menangkap atau ingin membahayakan hidup mereka. Terus setelah itu dia mendengar lonceng gereja pas lagu kemuliaan. Tiba-tiba dia teringat, Yesus menjadi manusia. Lalu dia langsung berpikir, seandainya saya bisa menjadi burung, mungkin saya bisa membantu burung-burung itu. Karena burung-burung akan menganggap aku bukan sebagai ancaman, tapi seorang teman, seorang yang bisa menjadi sama dengan mereka, berjalan bersama mereka, dan mereka akan merasa comfortable. Nah, lalu dia teringat, mengapa Yesus menjadi manusia? Allah menjadi manusia. Kenapa? Dia jawabannya adalah supaya manusia bisa mengerti. Supaya manusia tidak ketakutan. Supaya manusia merasa ada teman seperjalanan. Itulah makna Natal menurut Bapak itu yang kemudian mengubah hidupnya. Sehingga dia menjadi orang yang kembali ke gereja.
Nah, dari kisah itu, mari kita bersama-sama melihat bacaan yang kita sudah dengarkan tadi. Pada bagian awal dan akhir saya sambung di sini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama Allah. Dan kini firman itu telah menjadi manusia dan diam atau tinggal di antara kita. Dari bacaan ini, dari kalimat ini sangat nyata, sangat kuat bagi kita untuk meyakini bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Ini salah satu proof, salah satu bukti untuk meyakinkan kebenaran iman kita bahwa Yesus adalah firman yang ada sudah pada awal mulanya. Ini kita kita meyakini, mengimani Yesus adalah Alfa, sudah ada pada awal mulanya. Nah, yang sudah ada pada awal mulanya ya hanya Allah. Karena manusia dengan segala alam semesta ini adalah ciptaannya. Yang awal mula sudah ada berarti bukan makhluk ciptaan, tapi pencipta itu sendiri. Jadi dari sini menjadi sangat amat jelas bagi kita, tidak perlu meragukan lagi kealahan Yesus dari kalimat ini. Tetapi seandainya pun teman-teman dalam perjalanan iman meragukan kealahan Yesus, ada banyak kutipan-kutipan kitab suci lain yang bisa mengarahkan ke sana. Tetapi bagi saya, pada akhirnya, jawaban yang paling mutlak itu ada dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Yesus ketika malaikat Gabriel memberikan penampakan kepada Bunda Maria, memberikan kabar gembira. Dalam memberikan kabar gembira kepada Bunda Maria itu, dia meyakinkan Bunda Maria, salah satunya adalah bahwa Elizabeth yang pada masa tuanya saat ini sudah 6 bulan dalam keadaan hamil. Padahal dia selain tua dinyatakan barren atau mandul. Terus dia katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, kata-kata ini menurut saya menjadi kata kunci untuk menjawab semua keraguan kita. Ketika mempertanyakan bagaimana mungkin ini dan itu, kalau itu berkaitan dengan Allah, well, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bisa jadi apa saja kecuali saya katakan kecuali sesuatu yang secara moralitas itu jahat. Pasti Tuhan tidak akan ambil bagian di sana. Misalnya menyuruh orang untuk membunuh misalnya, nggak mungkin Allah yang penuh kasih akan memposisikan diri untuk menghendaki orang membunuh. Tapi kalau Allah menjadi manusia, apa jahatnya Allah menjadi ini, menjadi itu, kuncinya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, lalu selanjutnya, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal atau diam di antara kita. Kata diam di antara kita ini sangat dalam. It's not about Allah Emmanuel, Allah beserta kita, tapi diam di antara kita itu berarti menjadi sama dengan kita dalam segala hal gitu loh. Everything kecuali dalam hal dosa. Itu yang menjadi catatan. Diam di antara kita berarti dia menjadi sesama bagi kita, menjadi orang yang bersama kita. Maka pas Natal bisa kita artikan sebagai momen kebersamaan. Nanti kita akan merenungkan lebih jauh tentang makna Natal. Dan saya pernah mengatakan indahnya firman ini adalah kalau
saudara-saudari menerima surat dari saudara-saudari kita yang jauh. Sekarang sudah tidak pakai surat lagi, tapi mungkin pakai WhatsApp atau sudah dipermudah dengan video call. Tapi kan secara fisik tetap tidak menyatu. Sehingga kita bahagia. Ada aneka macam alat komunikasi yang membahagiakan. Tetapi saya yakin kebahagiaan yang paling dalam adalah ketika kita bisa pulang ke rumah. Setelah kita merantau jauh, bisa bertemu dengan sanak saudara kita. Secara fisik bertemu adalah perjumpaan yang membahagiakan. Nah, iman kita konsepnya seperti itu. Yang menjadi wahyu, yang menjadi kiriman Tuhan, itu bukan kitab sucinya, bukan suratnya, bukan tulisannya, bukan video call atau WhatsApp-nya, tetapi Allah sendiri hadir, datang langsung menjumpai kita. Maka ini menjadi sebuah kebahagiaan yang tiada duanya, yang seharusnya kita syukuri sebagai orang beriman Katolik. Selanjutnya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, ini berkaitan dengan Yesus adalah bagian dari Allah itu sendiri yang berperan sebagai pencipta. Karena tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Menjadi lebih dalam lagi bahwa peran Yesus menyatu dengan Allah Bapa untuk menciptakan segala sesuatu. Maka mau diakui atau tidak, ya, tanpa melalui Yesus, semua orang tidak ada selamat. Tidak akan selamat apapun religinya. Dalam perspektif kita ya. Karena Tuhan adalah menciptakan segala sesuatu termasuk orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Oke. Dan segala sesuatu termasuk orang-orang yang beriman lain tidak akan selamat tanpa melalui Tuhan Yesus. Perkara melalui Yesus harus dibaptis atau tidak, ya ini diskusi lebih lanjut. Tetapi saya yakin semua orang diselamatkan karena kehendak atau restu dari Tuhan Yesus. Dalam Dia ada hidup. Nah, maka saya di sini memberikan gambar tentang sebuah tanaman yang sedang bertumbuh. Karena bagi saya ini menjadi gambaran yang indah untuk menunjukkan karakter Allah adalah kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ Allah hadir. Maka Gereja Katolik sangat-sangat menentang aneka macam budaya kematian. Seperti misalnya merestui aborsi, merestui capital punishment, death punishment. Kita tidak dalam jalur seperti itu. Karena bagi kita, di mana ada Allah, di situ ada kehidupan. Dan di mana ada kehidupan, di situ ada pertumbuhan. Maka untuk renungan lebih jauh bagi kita, untuk menyadari Allah itu sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita atau tidak. Itu bisa kita renungkan dari bagaimana kita melihat apakah kita ini tipe orang yang meskipun sudah dewasa tidak akan bertumbuh secara fisik, tetapi masih ada keinginan untuk terus-menerus belajar, untuk mendengarkan, untuk diubah dan mengubah. Ada pertumbuhan tidak di situ. Ketika kita sudah enak-enak atau sudah nikmat dalam comfortable zone, sudah di zona nyaman, sudah terlalu nyaman, kadang-kadang kita sulit dikritik. Kadang-kadang kita sulit diubah, apalagi yang menasihati kita lebih muda.
Mungkin ada yang mengatakan kamu itu siapa, apalagi melihat jabatan. Ada orang-orang yang sudah pada level tertentu, kadang-kadang sulit untuk diubah kalau yang mengubah adalah orang-orang yang di dalam perspektif dia lebih rendah. Nah, orang seperti ini menurut saya adalah orang yang tidak melihat kehidupan atau Allah di sana. Karena bagi saya ketika ada Allah dan disadari dalam hidupnya, orang itu akan senantiasa dengan rendah hati mau mendengarkan, mau diubah, mau untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. Selanjutnya, hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Salah satu cara bagi kita untuk sungguh-sungguh mendalami peran Allah di dalam kehidupan kita adalah mengilustrasikan terang. Apapun itu, listrik atau lilin atau bintang, bulan, matahari, of course. Atau siang hari, di mana terang benderang. Itu menandakan karakter Allah. Di mana ada Allah, di situ ada terang. Dan secara simbolis, kadang-kadang dalam kitab suci dikatakan gelap itu adalah simbol kuasa jahat, lalu terang adalah simbol sesuatu yang datang dari Allah. Nah, maka di sini menjadi jelas merenungkan peran Allah dalam kehidupan kita itu seperti bagaimana matahari menerangi bumi ini. Kita dimungkinkan melalui terang itu untuk melihat segala sesuatu secara objektif apa adanya. Tetapi di dalam gelap seringkali kita tidak dimungkinkan untuk melihat segala sesuatu, termasuk hal-hal baik dari orang lain. Karena gelap, sehingga sebaik apapun tindakan orang, kadang-kadang kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang positif atau baik. Maka sekali lagi, terang itu menjadi sebuah gambaran tentang bagaimana Allah itu menjadi tanda bagi kita atau menjadi sesuatu yang bisa membuat kita melihat dunia ini begitu indahnya, melihat terang. Mengenai kegelapan yang diartikan sebagai kuasa jahat, bisa kita renungkan sebagai kegelapan dosa. Jadi di mana kita berdosa, kita akan mengalami kegelapan. Jadi dosa yang membuat hidup kita menjadi gelap. Maka kalau ingin merayakan Natal secara lebih bermakna dalam kehidupan kita, bentuk persiapan yang paling indah adalah pengakuan dosa, adalah pertobatan. Kalian bisa menyiapkan lagu-lagu Natal dengan indah, sudah persiapan dari sekarang mungkin. Oh, holy night, la 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 la, oh so nice. Atau sudah mendekorasi rumah, saya sudah membuat pohon Natal di rumah. Atau nanti mengikuti perayaan misa malam Natal dengan lagu-lagu, dengan doa-doa yang begitu syahdu dan lain sebagainya. Atau bahkan sudah menyiapkan hadiah untuk anak cucu dan lain sebagainya. Itu bentuk persiapan. Tapi apakah itu persiapan yang paling ideal? I don't think so. Persiapan yang paling indah dan yang dikehendaki Yesus adalah membersihkan hati kita dari aneka macam kegelapan. Oke. Lanjut. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes.
Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kata-kata yang menurut saya sangat menarik adalah, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian. Saya jadi langsung teringat lagu popnya Indonesia yang seumuran dengan saya mungkin tahu lagu ini. Tetaplah menjadi bintang di langit. Nah, lagunya Padi. Tetaplah menjadi bintang. Bagi saya ini peran Yohanes Pembaptis. Karena bintang dan bulan itu memberikan sinar kepada dunia bukan dari dirinya sendiri, tapi hanya memantulkan cahaya dari matahari. Dan mataharinya adalah Tuhan Yesus. Maka undangan saya kepada teman-teman, yuk kita bersama-sama Yohanes menjadi bintang dan bulan yang senantiasa memantulkan sinarnya Tuhan Yesus kepada orang lain. Kalau tidak bisa menjadi bintang yang besar, menjadi bintang kecil juga nggak apa-apa. Kalau tidak bisa menjadi listrik, kita bisa menjadi lilin. Kalau tidak bisa menjadi lilin, ya kita jadi apalah. Pokoknya yang penting ada unsur terang yang sekecil apapun itu sangat berharga di mata Tuhan. Selanjutnya, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, ini bagian sad news sebetulnya dari tadi yang hebat-hebat tadi. Dia hadir dengan segala kuasa, cinta dan kasihnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Puhois. Chen Kesi. Ia datang tapi tidak diterima. Ini menjadi sebuah realitas yang mau dimaknai gimana ya? Karena kadang-kadang kita berpikir kalau tidak ditolak mungkin tidak ada salib juga ya. Tapi bagaimanapun juga kita tidak mau membenarkan orang-orang yang menolak, menyalibkan, tidak membenarkan itu tetap tindakan yang jahat, tindakan yang jelek. Tetapi di satu sisi mari kita bersyukur karena dengan demikian menjadi semakin nyata betapa luar biasanya, betapa hebatnya, betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Bukan hanya memberi hadiah Natal, tapi juga memberi hadiah Paskah bagi kita. That is the most important thing. Natal saja itu belum cukup. Bahkan Natal kita sering digoyang-goyang sama yang beragama lain. Karena itu tidak tepat pada tanggal 25 Desember dan lain sebagainya. Jadi banyak mitosnya. Tapi bagi saya memang Natal nggak penting, of course. Tapi lebih pentingnya itu Paskah. Karena itu adalah tindakan kasih yang paling dalam, yang betul-betul menghidupkan kita dan menyelamatkan kita. Maka saya bisa mengatakan, apa sih kesamaan Natal dan Paskah? Itu sama-sama kelahiran menurut saya. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Sementara Paskah seharusnya secara iman menjadi manusia baru Yesus di kayu salib. Nah, selanjutnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki dan perempuan, melainkan dari Allah. Nah, dari
Sebelumnya adalah orang-orang yang menolak, ini orang-orang yang menerima. Dan kita semua menjadi anak-anak Allah. Ini yang luar biasa. Kita menjadi anak-anak Allah bukan secara daging, tetapi secara imani yang mengikat kita. Ini menjadi luar biasa. Menjadi anak-anak Allah, maka konsekuensinya kita harus bersikap, hidup, berkata-kata, atau apapun sesuai dengan nilai-nilai ilahi. Maka ketika kita sungguh-sungguh mengimani Tuhan Yesus, maka segala tingkah laku Tuhan Yesus seharusnya menginspirasi kita. Meskipun saya pernah mengatakan bahwa kita semua unik, dipanggil juga secara unik. Kita dipanggil bahkan dengan namanya. Kalau saya sampai hari ini tidak hafal semua nama anggota LPF ini, tapi Tuhan Yesus ingat. Ingat dan tahu nama kalian semua. Nah, maka mari kita mensyukuri Allah yang begitu baik, yang mencintai kita secara personal ini. Selanjutnya, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagian yang atas ini saya sudah ngomong, tapi ini kata-kata penuh kasih dan kebenaran. Menjadi identitas kita lah. Identitas kita sebagai orang Katolik, semoga kita dikenal oleh dunia bukan karena kita pakai salib, bukan karena kita pakai tanda salib atau kita pakai kaos dengan gambar Yesus atau Bunda Maria, tetapi karena tingkah laku kita yang dipondasikan atau didasarkan oleh kasih dan kebenaran. Kalau orang mengenal kita bukan dari fisiknya, tapi dari tingkah laku kita, that's something great yang diharapkan. Maka teman-teman, menutup permenungan kita, ada 4 pertanyaan yang bisa menjadi permenungan pribadi kita. Masing-masing dari teman-teman nanti, bukan saat ini. Silahkan diingat-ingat atau bisa dicatat atau difoto tulisan ini untuk menjadi bahan permenungan selama 5 hari sebelum kita merayakan Natal. Tapi sebagai pemancing saya akan mencoba menjawab ini secara pribadi dengan singkat. Permenungan. Pertama, apa makna Natal bagimu? Nah, bagiku sekarang, apa makna Natal bagiku? Ini pertanyaan yang sangat personal. Maka semua orang jawabannya bisa beda-beda. Oke. Nah, tapi bagi saya saat ini, saya selalu kalau mendengar kata Natal, yang ada dalam benak saya adalah Natal adalah momen atau kesempatan dalam kebersamaan. Maka kesedihan saya di Natal sebagai seorang, saya tidak bisa menikmati kebahagiaan Natal seperti dulu sebelum jadi Rom bersama keluarga. Nah, itu yang tidak saya dapat. Kan, of course, firman yang menjadi daging itu, tetapi menjadi lebih konkret ketika ini juga momen nostalgia. Dan nostalgia itu artinya kita mencoba mengingat masa-masa yang indah di masa-masa lampau, tetapi Natal menjadi begitu bermakna ketika
kita juga melihat bukan hanya ke belakang, tapi ke depan. Apalagi Natal berdekatan dengan akhir tahun dan akhirnya tahun baru. Maka Natal selalu konteksnya kita akan mengakhiri tahun dengan baik dan kita akan melihat ke depan apa yang sungguh-sungguh ingin kita persembahkan kepada Tuhan di tahun berikutnya. Itu Natal bagi saya secara spontan saja. Nah, teman-teman silahkan mencoba memaknai Natal itu dengan permenungan pribadinya. Lalu dalam Natal itu kan ada salah satu bagian yang sangat menarik untuk diikuti, yaitu kisah tentang 3 raja dari timur yang datang jauh-jauh mencari Tuhan Yesus dengan bantuan bintang yang adalah Allah itu sendiri untuk sampai ke palungan, dan mereka memberikan hadiah. Nah, sekarang hadiah apa yang ingin kamu berikan kepada Yesus di palungan? Silahkan, ini menjadi bahan permenungan. Apakah ada yang ingin memberikan hadiah baju baru atau emas? Ya, hadiah yang ingin saya sampaikan pada Yesus tidak lain tidak bukan ya hati saya. Semoga hati saya diperbarui dan saya bisa menjadi palungan, hati saya menjadi palungan yang juga tempat yang layak untuk menyambut Tuhan Yesus. Maka Natal bukan hanya kelahiran Yesus semoga, tapi juga kelahiran hati saya. Lalu apa yang menjadi alasan terbesar Tuhan berkenan hadir di tengah manusia? Sebagai manusia sama dengan kita dalam segala kecuali dalam dosa. Ini pertanyaan yang mendasar yang berkaitan dengan di awal-awal tadi. Mengapa Allah berkenan menjadi manusia? Dari ilustrasi cerita saya tadi, bagi saya alasan terbesar Tuhan adalah karena Tuhan dan ingin menyelamatkan manusia. Itu saja alasannya. Dan dalam arti tertentu, Tuhan ingin menjadi teman seperjalanan hidup kita. Allah menjadi Emmanuel, Allah yang menyertai, Allah yang dekat, yang maka kadang-kadang kalau berdoa kepada Tuhan nggak perlu berseru-seru. Hadir di dalam kehidupan kita itu sudah fakta tak terbantahkan. Tapi mengenai exactly kapan, tanggal berapa, jam berapa, bidannya siapa, enggak penting. Yang penting Allah menjadi manusia itu adalah fakta sejarah. Tapi mengenai kapan, kitab suci itu bukan buku sejarah, itu buku iman. Maka enggak perlu mencari-cari betul-betul 25 atau bukan. Karena kalau yang ortodoks itu merayakan Natalnya itu yang tanggal 6 Januari. Apakah itu bertentangan? Enggak. Yang penting adalah maknanya. Nah, kalau makna yang seringkali saya dengar adalah zaman dulu karena cuaca sudah berubah ya. Dulu akhir Desember itu sebetulnya masa transisi dari musim dingin menuju musim setelah dingin itu semi ya. Pokoknya dari dingin, dari gelap terus terang, dari dingin menjadi hangat. Karena matahari mulai bersinar. Maka kalau dulu ada penyembahan dewa matahari pada tanggal 25 Desember,
Ya justru itulah kita itu mau membaptis dalam tanda kutip. Menyucikan sebuah tradisi umum, tradisi dalam masyarakat. Menjadi tradisi suci. Karena matahari sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Maka suasana alam dari dingin menjadi hangat. Burung-burung mulai berterbangan. Manusia mulai beraktivitas. Itu menandakan kehidupan. Menandakan Yesus hadir di tengah manusia, itu seperti suasana alam seperti itu. Nah, maka 25 itu diangkat menjadi untuk merayakan kehadiran Tuhan Yesus. Maksudnya makna suasana alam itu seperti menggambarkan makna dari tujuan mengapa Tuhan Yesus hadir di tengah dunia. Ingin menyelamatkan, menghidupkan, mengampuni bukan menghakimi, dan memberikan sinar kehangatan. Itulah mengapa kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Demikian permenungan saya. Christmas is a time for nostalgia, but it is also a time for making new memories. Enjoy the fellowship of new friends and cherish the company of family in the season of loving and sharing. Merry Christmas, teman-teman. Selamat Natal, karena pas Natal kita tidak ada Zoom meeting, so sekarang saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.